ala alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala fawaid dari kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Kita masih berbicara tentang faedah yang kedua, yakni memaafkan kesalahan orang, memaafkan orang lain ketika mampu untuk membalas. Ini merupakan sifat yang terpuji, sifatnya para nabi dan orang-orang soleh. Pada kesempatan yang lalu kita bahas bagaimana akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam memaafkan orang-orang yang berbuat salah terhadap dirinya. Kita akan lanjutkan bagaimana contoh dari para sahabat dan kaum salaf
dalam memaafkan manusia ketika mereka sanggup untuk membalas. Antum lihat halaman 391, ini yang punya kitabnya ya. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, walaqad rabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala kadhmil ghaidhi wal 'afwi indal maqdirati wa daf'il isaati bil ihsan fakanu bihaqqin ni'ma man ta'allamu fi madrasatin nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendidik para sahabat beliau untuk menahan kemurkaan dan untuk memaafkan manusia ketika mampu membalas serta membalas keburukan dengan kebaikan. Dan mereka adalah sebaik-baik orang yang belajar dari madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh dari hal tersebut adalah yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, qala dia berkata, qadima Uyainatu ibnu Hisn ibni Hudzaifah fanazala ala ibni akhihi Al-Hur ibni Qais. Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah pernah singgah kepada anak dari saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar. Al-Hur bin Qais merupakan salah satu dari orang yang dekat dengan Umar. Jadi Umar dekatkan kedudukan mereka di sisinya. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan ahli qiraah. Di sini disebutkan wa kana al-qurra'u ashaba majalisi Umar wa musyawaratihi kahulan kana aw syubbanan. Jadi para qari adalah ashab majalisnya Umar, orang-orang yang dimintai musyawarah, dimintai pendapat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi orang-orang yang ada di samping Rasulullah SAW adalah para qurra, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang paham tentang Al-Quran, bukan orang-orang bodoh tentang syariat, orang alim. Kemudian dikatakan di sini kuhulan kanu au syubbanan, baik itu dari kalangan tua atau dari kalangan muda. Faqala Uyainah libni akhi. Nah, Uyainah bin Hisn berkata kepada anak saudaranya. Maksudnya siapa tadi, ikhwan? Al-Hur bin Qais tadi, yang dekat dengan Umar. Dia berkata, ya ibna akhi, hal laka wajhun inda hadzal amir? Wahai anak saudaraku, apakah engkau memiliki kedudukan di sisi Amirul Mukminin? Fasta'dzin li alaihi, mintakanlah izin kepadanya supaya aku bisa menemuinya. Qal Al-Hur bin Qais berkata, sa'asta'dzinu laka alaihi, saya akan mintakan izin kepada beliau untuk anda. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, fasta'dzana Al-Hur li Uyainah. Al-Hur memintakan izin kepada Umar untuk Uyainah. Fa'adzina lahu Umar, dan Umar pun mengizinkannya. Falamma dakhala alaihi, ketika dia masuk menemui Umar, qal, dia berkata, ya Ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu bainana bil 'adl. Subhanallah, ikhwan. Ucapannya kasar. Sudah diizinkan masuk, tanpa basa-basi dia ngomong kepada orang yang terbaik di masa itu dengan kalimat yang kasar.
Dia bilang, wahai Ibn al-Khattab. Dia nggak manggil ya Amirul Mukminin lagi. Wahai anaknya Khattab. Jadi ucapannya keras. Fa wallah, demi Allah, kau tidak memberikan kami banyak, dan kau tidak menghukum di antara kami dengan adil. Wallah, sebentar. Faghadiba Umar hatta hamma bihi. Umar mendengar itu marah sampai ingin menghukumnya. Ketika itu Al-Hur bin Qais berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Lihat orang yang berpendidikan sopan, manggil khalifah ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Jadi manusia itu bertingkat, ikhwan. Ada yang sopan, ada yang tidak, ya, ada yang berilmu, ada yang jahil, ada yang kasar, ada yang lemah lembut, macam-macam manusia sejak zaman dahulu. Nah, kita lihat Al-Hur bin Qais berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin. Disebutkan laqabnya, wahai Amirul Mukminin. Inna Allah Ta'ala qala li nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah dan perintahkanlah perbuatan ma'ruf, berpalinglah dari orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan dia termasuk orang yang bodoh. Uyainah ini termasuk orang bodoh ya Amirul Mukminin. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih, demi Allah, Umar tidak melampaui ayat ini ketika dibaca kepada beliau. Wa kana waqafan inda kitabillah, beliau adalah orang yang berhenti ikut nurut terhadap kitab Allah. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, padahal Amirul Mukminin. Bisa saja Umar menghukum dia langsung. Ya. Pemimpin nomor 1 kaum muslimin, pemimpin dunia. Datang orang masuk, ngomongnya enggak sopan. Ya, kalau mungkin kita bisa langsung menghukum dia, oh ini kurang asem, ini kurang ajar, ya, minimal di penjara. Tapi Umar bin Khattab enggak. Ya, Umar marah, qadib, marah, wajar, manusiawi, marah. Tapi ketika disebutkan ayat oleh Al-Hur bin Qais, wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman kepada Nabi, khudhil afwa, maafkan, wa'mur bil 'urf, perintah berbuat baik, wa'arid anil jahilin. Allah berfirman, berpalinglah engkau dari orang bodoh. Ini perintah Allah. Dan orang ini, wahai Amirul Mukminin, dia termasuk orang bodoh. Akhirnya diam Umar, enggak melanjutkan, memaafkan. Subhanallah. Ini contoh yang luar biasa, ikhwan, ya. Contoh yang kedua, contoh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jalasa Ibnu Mas'ud fi suq yabta'u ta'aman fabta'a. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud, ya, duduk di pasar menjual barang yang dia miliki, menjual makanan. Lihat, sahabat bekerja, akhi, ya, jualan, tidak berpangku tangan, tidak malas. Sahabat besar Abdullah bin Mas'ud itu cari makan dengan jualan diantaranya sini. Duduk di pasar, yabta'u ta'aman, dia jual makanan. Dan biasa, fabta'a, dan terjual itu makanan, dia jual. Summa talabat darahim wa kanat fi imamatihi fawajadaha qad hullat. Kemudian dia nyari dirham-dirham beliau yang dia simpan di imamahnya. Ya, dulu nggak ada kotak, nggak ada apa, taruh di imamah, diselipin. Ya, ibu-ibu kita dulu juga kalau jualan diselipin di selendang, sudah duitnya. Ya, sekarang ditaruh di dompet, taruh di mana, ya. Nah, dia dapati sudah nggak ada itu, nggak ada uang dirhamnya. Faqal, dia pun berkata, laqad jalastu wa innaha lama'i, saya duduk, dirham itu ada samaku. Kemudian
faja'alu yad'una 'ala man akhadhaha. Manusia ketika tahu Abdullah bin Mas'ud kehilangan duit, itu mereka mendoakan keburukan kepada orang yang mencurinya. Apa doanya manusia? Allahumma qta' yadas sariki alladhi akhadhaha, Allahumma fa'al kadza wa kadza. Ya Allah, potonglah tangannya orang yang mencuri. Ya Allah, potonglah tangannya orang yang mencuri duitnya, mencuri dirhamnya. Balas dia dengan ini, dengan itu. Manusia yang marah. Ya. Kita lihat Ibnu Mas'ud, faqala Abdullah, Allahumma in kana hamalahu ala akhdhiha hajatun fabarik lahu fiha. Ya Allah, ini doanya Abdullah bin Mas'ud. Dia yang kehilangan. Ya Allah, seandainya pencuri itu yang mencuri dirham-dirhamku, seandainya dia mencuri karena dia butuh, berkahilah. Wa in kana hamalat hujara'atun 'ala dzambi faj'alhu akhir dzunubihi. Tapi sekiranya sebab dia mencuri karena dia berani melakukan dosa, jadikanlah ini merupakan dosa terakhir baginya. Doanya bagus, Masya Allah. Ada yang doa seperti ini kalau kita dicuri, ikhwan? Ya, susah ya? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik pada kita untuk bisa menjadi lebih baik, bisa meniru kaum salaf, ya, meniru akhlak mereka. Mungkin kalau kita doanya udah nggak kejelas, ya. Di antara kita kalau diambil sendalnya, masuk ke masjid sendalnya nggak ada. Baru beli sepekan lagi, masih baru. Sendal mana? Waduh, ya Allah, yang pakai sendal saya tabrak, ya Allah, pakai motor. Ya, ini doanya keterlaluan. Ya, nah ini ikhwan, kita diajarkan ini. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dan bisa mengikuti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat serta kaum salaf. Jadi salaf itu ya ikhwan, Anda melihat indah, ya, bukan kasar, enggak kasar, kata-katanya enggak kasar, pemaaf mereka. Sebagian kita taunya manhaj salaf itu manhaj kasar, enggak suka senyum. Ayo sama ahlul bidah jangan senyum. Semua dikatakan ahlul bidah, padahal teman sendiri jadi enggak salam. Ya, kalau ngelihat mukanya cemberut terus, kasihan, kayak belum makan. Ya, jadi nggak boleh begitu. Contoh yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, kam a'fu anil khadim. Subhanallah. Jadi seorang laki-laki datang ke Nabi SAW, dia punya pembantu. Dia bilang, ya Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantu? Berapa kali ya Rasulullah? Fasomata anhu Nabi SAW. Nabi pun terdiam. Tsumma dan dia berkata, ya Rasulullah, kam a'fu anil khadim. Ya Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantu? Rasul berkata, kullu yaumin 70 marrah. Setiap hari 70 kali kau harus maafkan. Masya Allah. Ya. Jadi kalau baru salah 1, 2, 3, 4, ya belum tuh. 70 kali kau maafkan. Masya Allah. Ini contoh yang baik dari kaum salaf. Contoh yang lain dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu adribu ghulaman li bisawt. Pernah aku memukul gulam. Gulam di sini maksudnya budak. Gulam di sini maksudnya apa? Budak, ya. Dia bilang, aku pernah memukul budakku dengan pecut. Fasami'tu sautan min khalfi. Kemudian aku mendengar suara dari belakangku. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Aba Mas'ud.
Itu suaranya. Falam afhamis sauta minal ghadab. Dan aku tidak memahami suara tersebut karena aku lagi marah. Qala falamma dana minni, ketika dekat kepadaku suara tersebut, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang bicara adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, dan ia berkata, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Fa alqaitu as-sawta min yadi, maka aku lemparkan pecut dari tanganku. Faqal, Rasul berkata, i'lam Aba Mas'ud anna Allah aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam. Ketahuilah wahai Aba Mas'ud, Allah itu lebih mampu bertindak terhadapmu seperti engkau bertindak kepada budak ini. Kau lebih mampu. Artinya jangan semena-mena, ya. Engkau mampu bertindak semena-mena sama budak ini. Allah lebih mampu bertindak itu kepada engkau daripada tindakanmu kepada budakmu. Ada di antara kita bertindak semena-mena kepada manusia, kepada bawahannya, ya, kepada pembantunya, atau kepada orang lain yang mungkin dianggap rendah. Waliyadzubillah. Jangan, sekali-kali jangan. Allah lebih mampu. Kalau misal kita ngelihat orang mungkin lebih rendah dari kita, kita ingat Allah. Allah mampu melakukan sesuatu yang kita dengannya meremehkan orang yang di bawah kita. Ya. Pembantu kita misalkan. Enggak boleh kita semena-mena. Dia pun enggak mau disemena-menakan. Dia membantu antum, membantu kita karena dia butuh. Kalau dia enggak butuh, dia enggak mungkin bantu kita. Ya. Dan ingatlah kalau misalkan kita punya saudara yang kerjanya seperti itu, rela, kita akan rela. Kita misalkan punya saudara supir, ya, rela enggak saudara kita disemena-menakan sama orang lain? Enggak rela, ya. Jadi di sini pelajaran yang sangat penting. Rasul sampai bilang, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Aba Mas'ud, ya, annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam. Allah lebih mampu atas engkau seperti engkau mampu kepada gulam ini. Qultu la adribu mamlukan ba'dahu abada. Setelah itu aku sama sekali selamanya tidak pernah memukul mamluk lagi, budak lagi. Itu. Lihat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, huwa hurun liwajhillah. Wahai Rasulullah, ia merdeka karena wajah Allah. Faqal sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma law lam taf'al la lafahatka an-nar aw lamassatka an-nar. Kalau engkau tidak melakukannya, niscaya kau akan disentuh oleh api neraka. Ini kata Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, selain sahabat, ikhwan yang Allah muliakan, kita lihat kaum salaf, yakni murid sahabat, ya. Kita lihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan. Jadi Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, ya, khalifah besar, Amirul Mukminin, pembesar. Suatu saat, ikhwan, dia memasuki masjid, dan masjidnya di malam itu gelap, belum ada listrik. Jadi di masa itu masuk masjid gelap, ada orang tidur di masjid itu. Famarra bi rajulin na'imin fa'athra alaihi. Dia lewat, enggak tahu kalau ada yang tidur. Tersenggol orang tidur tersebut oleh Umar bin Abdul
Aziz, sang khalifah. Farafa'a ra'sahu. Nah, yang tertidur itu bangun kepalanya, dia dongak. Dia berkata, "Amajnunun anta?" Apakah engkau gila? Lihat, bilang ke khalifah, ke Amirul Mukminin, "Kau gila ya?" Kalau zaman sekarang antum bayangkan presiden digitukan, presiden atau raja ya atau perdana menteri, ente gila gitu. Ya. Faqala Umar berkata, ya, "La, saya enggak gila." Cuma bilang gitu aja jawabannya. "La, tidak, saya enggak gila." Fahima bil hurras. Para pengawalnya paham. Ini ada orang kurang ajar sama khalifah nih. Ya. Faqala Umar berkata, "Mah, diam, sudah, jangan. Innama sa'alani amajnunun faqultu la." Dah, diam, dah. Kata Umar bin Abdul Aziz. Dia cuma nanya, "Apakah kamu gila atau tidak?" Saya jawab tidak. Sudah selesai. Masya Allah. Coba kalau salah satu kita atau kita, waduh kurang asem ini, ya, masa pembesar dibilang apa? Gila, ya tidak? Nah, itu, subhanallah. Butuh kita baca-baca begini untuk melembutkan hati. Ya, mereka orang-orang pilihan, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kita berusaha untuk mengikuti, mencontoh. Kita lihat, nanti Anda akan bacakan hadis-hadisnya, ya ikhwan. Ada contoh yang lain. Ali bin Al-Husain. Ini Ali bin Al-Husain radhiyallahu an. Laqiya rajulun Aliya ibn Al-Husain. Ada seseorang yang bertemu dengan Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Fasabbahu fatharat ilaihi al-abid. Kemudian dia dicela. Ya, dia dicela. Siapa yang marah, akhi? Yang marah al-abid yang ada di sekitar itu. Ya, budak-budak itu marah di situ. Dia mau balas. Karena dicela. Ali bin Husain orang Masya Allah mulia, terkenal. Faqal, Ali bin Husain berkata, "Mahlan, tenang sudah, tenang." Thumma aqbala 'ala ar-rajul. Kemudian Ali bin Husain mendatangi laki-laki tersebut. Faqal, dan dia berkata, "Ma sutira anka min amrina aktsar." Tahu tidak, kata Ali bin Husain, apa yang kamu tidak tahu tentang diri kami, tentang diriku maksudnya, dari keburukan lebih banyak lagi. Subhanallah. Jadi yang kau cela aku dengannya itu masih sedikit. Keburukan aku lebih banyak daripada yang kau cela. Kau enggak tahu. Alaka hajah nu'inuka 'alaiha. Kamu butuh sesuatu, kami bantu. Fastahar rajul, laki-laki yang cela pun jadi malu. Fa'alqa 'alaihi khamisatan kanat 'alaihi wa amara bihi bi alfi dirham. Subhanallah. Dia bawa khamisah, isinya 1000 dirham. Dia berikan kepada laki-laki tersebut. Subhanallah. 1000 dirham. Orang cela bukannya dibalas tapi dikasih duit. Bisa itu? 1000 dirham lagi. Ya. Fakana ar-rajulu ba'da dzalik. Dan orang itu setelah itu berkata, "Asyhadu annaka min auladir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku bersaksi bahwa kau termasuk anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dia keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain. Abdul Malik bin Marwan. Ya, nomor 3 nih. Utiya Abdul Malik bin Marwan bi Usara ibn al-Ash'ath. Faqala li Raja ibn Haywah, "Madza tara?" Qala, "Inna Allah Ta'ala qad a'taka ma tuhibbu min al-dhafar. Fa'ati Allah ma yuhibbu min al-'afw fa'afa anhum." Abdul Malik ibn Marwan itu didatangkan dengan para tawanan. Tawanannya Ibnu al-Ash'ath. Antum bisa baca tuh peristiwa Ibnu al-Ash'ath, ya, yang memberontak. Kemudian dibatalkan.
dan tawanannya didatangkan. Kemudian dia berkata kepada Roja bin Haywah, "Madza tara, apa pendapatmu?" Kemudian dia berkata, "Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau kemenangan seperti yang kau suka. Maka berikanlah untuk Allah apa yang Dia suka dari ampunan." Ya. Kemudian dia pun mengampuni tawanan tersebut. Taib. Nah, ini ikhwan yang Allah muliakan, contoh-contoh dari kaum salaf bagaimana mereka menahan amarah mereka. Sekarang apa buah dan hasil ya dari menahan amarah di dunia dan di akhirat? Yang pertama, al-izzu wat tamkin fil ardi. Al-izzu wat tamkin fil ard. Orang yang suka memaafkan orang itu mendapatkan kemuliaan di muka bumi. Jadi yang ngasih kemuliaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin. Mana qasad sadaqatun min malin. Kata Rasul, sedekah itu enggak mengurangi harta sama sekali. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah seorang hamba memaafkan melainkan Allah tambah kemuliaan. Jadi memaafkan itu ya bukan malah tambah hina, tapi Allah berikan kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bertawadu, rendah hati, melainkan karena Allah, melainkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang luar biasa ya ikhwan. Jadi 3 hal yang menurut banyak orang kalau dilakukan itu berkurang. 3 hal apabila dilakukan oleh siapapun, banyak orang menyangka malah jadi hina, jadi berkurang, jadi rugi. Kita lihat apa 3 hal itu. Yang pertama tentang harta. Orang nyangka kalau mengeluarkan harta di jalan Allah, harta berkurang. Oleh karena itu Rasul bilang, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Dan subhanallah, ketika ulama menjelaskan makna hadis ini, justru yang dikeluarkan dari zakat, yang dikeluarkan dari sedekah, itu menghalangi kemurkaan Allah. Yang bisa jadi orang punya harta kemudian enggak sedekah, enggak keluarkan zakatnya, dengan zakat ini harta rusak. Orang punya misalkan 100 juta, dia keluarkan 1 juta atau 5 juta misal untuk sedekah, ya, untuk keluarkan misalkan 2 juta untuk sedekah. Nah, zahirnya berkurang tidak ikhwan? Berkurang zahirnya kan. 100 juta kurangi 3 juta lah. Jadi berapa? Ya? 97 juta. Ya tidak? Kurang. Sebenarnya enggak berkurang. Pertama, itu harta dia yang nanti akan dia dapat di akhirat. Yang kedua, kata ulama, yang dikeluarkan untuk sedekah dan untuk zakat itu melindungi harta ini, melindungi harta itu. Karena dengan dikeluarkannya zakat kan kewajiban yang hakul mal, dikeluarkannya zakat ini akan menjaga harta itu. Kalau dikeluarkannya harta itu karena Allah, ikhlas, jadi berkah. Selain dijaga, berkah. Makanya kalau ada orang yang bersedekah, jadi mengeluarkan zakat atau sedekah, tapi yang utama apa? Zakat. Ya, walaupun orang mengeluarkan sedekah banyak, tapi enggak mengeluarkan zakat, belum
belum bara'atuz zimmah istilahnya, masih utang zakat. Ya. Nah, kalau orang keluarkan zakat, keluarkan sedekah untuk orang miskin misalkan. Kalau orang itu tahu bahwa yang ngambil manfaat itu si yang keluarkan sedekah itu atau zakat itu, dia berterima kasih sama orang miskin. Berterima kasih. Karena ala darajatil ula, derajat yang pertama yang ngambil manfaat dari bersedekah itu orang yang sedekah, bukan orang miskin itu. Ini yang disebutkan sama Rasul, mana qasad shadaqatun min malin. Jadi kalau kata ulama, kalau harta itu enggak disedekahkan bisa jadi orang sakit, bisa jadi hilang harta itu, ya, bisa jadi dicuri, bisa jadi kebakaran, bisa jadi enggak berkah, banyak sebab. Wa ma zadallahu 'abdan yu'afin illa 'izzan, tidaklah hamba memaafkan orang, ya, melainkan Allah tambahkan kemuliaan. Orang menyangka kalau memaafkan orang itu dianggap enggak berani, dianggap hina, lemah, padahal tidak. Allah angkat lebih mulia. Yang ketiga, wa ma tawadhu'a ahadun lillah, tidaklah seseorang tawadhu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Ada orang kaya tawadhu, semakin dicinta sama manusia, Masya Allah. Ya, ada orang kaya, kemudian dia, Masya Allah, tawadhu kepada orang salam, kepada yang miskin senyum, bantu dengan tangannya langsung. Siapa dia? Oh, dia yang punya ini. Oh, subhanallah, tambah mulia. Tapi kalau ada orang kaya petang-tang peteng-teng, orang nggak suka, apalagi setengah kaya, ya kan? Setengah kaya atau nggak kaya, lebih parah miskin. Ini. Jadi ini tiga hal disangka berkurang, tapi hakikatnya bertambah. Kita lanjutkan, ikhwan yang Allah muliakan. Yang kedua, Anda loncat ya. Orang yang memaafkan orang lain ketika mampu, suka maafkan, mendapatkan cinta Allah, mahabbatullah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 134, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang suka menahan amarah, ya, ketika mampu dia melampiaskan amarahnya itu kepada orang yang melakukan kesalahan, dia tahan. Wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan manusia ketika dia mampu untuk membalas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian di surat Al-Maidah 13 Allah Ta'ala berfirman, fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka, biarkan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian buah yang ketiga, magfiratuz dzunub, mendapatkan ampunan dari Allah. Subhanallah, al jaza'u min jinsi al-amal. Orang memaafkan orang lain, Allah memaafkan dia, Allah kasih ampunan. Di surat An-Nur ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Lihat syahidnya, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu cinta, kamu suka, kamu mau Allah mengampuni kamu? Ya, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelumnya Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah.
Tidakkah kalian suka cinta Allah mengampuni kamu? Nah, itu. Al-jaza min jinsi al-amal. Yang keempat, buahnya apa? Orang yang suka maafkan mendapatkan pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 40 sampai 43. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Lihat, barang siapa yang memaafkan, berbuat islah, ajruhu 'ala Allah, pahalanya atas Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang zalim. Kita lihat hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min jur'atin a'zama ajran indallah, ma min jur'atin a'zamu ajran indallahi min jur'ati ghairin qadamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Ya. Tidaklah pahala yang lebih besar Allah berikan, ya, yang ada di sisi Allah, Allah siapkan untuk seseorang daripada orang yang menahan amarahnya. Ya, seorang hamba yang menahan amarahnya karena mencari ridha Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, siapa orangnya yang mampu menahan amarahnya, orang suka memaafkan padahal dia mampu untuk membalas. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, Allah panggil dia di hadapan makhluknya di hari kiamat, hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a, sampai dia dipersilahkan untuk memilih bidadari mana yang dia mau. Jadi orang yang suka memaafkan diberikan pahala besar, disiapkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini yang kelima, mendapatkan balasan berupa bidadari, al-hurul 'ain fi jannatin na'im, mendapatkan bidadari di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ila Allah, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling dicinta oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Subhanallah. Ya, dicatat, ingat-ingat. Manusia yang paling dicinta oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadilah kita bermanfaat untuk yang lain. Pembuka pintu kebaikan, bukan pembuka pintu keburukan. Paling manfaat. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Adapun amalan yang paling dicinta oleh Allah, surur, rasa bahagia, gembira yang dimasukkan pada hati seorang yang Islam. Ini juga amalan yang paling dicinta. Ya. Di antara rasa bahagia itu adalah senyuman. Antum senyum, senang gak orang lihat senyum? Senang. Ya, coba antum tanya ke siapapun, dia senang kepada orang yang senyum atau cemberut? Kepada orang yang ceria atau masam? Ya, senyum. Ya. Walaupun misalkan kita punya wajah biasa, tapi senyum, cakep. Tapi kalau orang itu ganteng, cemberut, mulu masam,
kelihatan jadi apa? Jelek. Ya tidak? Orang nggak suka. Plus cepet tua. Ya tidak? Sudah. Sebentar lagi ya. Au yakshif anhu kurbatan, atau menghilangkan kesusahan. Au yaqdi anhu dainan, atau membayarkan utang orang. Au yatruda anhu ju'an, atau menghilangkan kelaparan orang. Kalau menghilangkan lapar dikasih apa? Makan. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku ya, untuk menunaikan kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjid ini. Di masjid apa maksudnya? Masjid Nabawi. Syahran, 1 bulan penuh. Karena i'tikaf itu untuk diri sendiri. Kalau jalan memenuhi orang lain, untuk orang lain manfaatnya. Wa man kafa ghadabahu satarahu Allahu auratah. Orang yang menahan kemarahannya, Allah tutup auratnya. Wa man kadhama ghaidhahu walau syaa an yamdihu amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Orang yang menahan amarahnya, kalau dia mau, dia bisa menyelesaikannya, membalasnya. Allah penuhi hatinya dengan penuh harapan di hari kiamat. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatahu Allahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Orang yang berjalan bersama saudaranya, menunaikan hajat saudaranya, Allah Subhanahu wa taala kokohkan kakinya di hari kiamat, di mana kaki-kaki itu tergelincir di hari itu. Jadi kalau kita ingin kuat ya di hari kiamat, ingin disayang sama Allah, di antara caranya bantu orang lain. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Sesungguhnya keburukan akhlak itu bisa merusak amalan sebagaimana cuka merusak madu. Ya, hadisnya hasan li ghairihi, dikeluarkan oleh Tabrani di Al-Awsat. Nah, kita bukan salat azan dulu, kemudian beberapa menit habis itu kita salat. Barakallahu fik akhi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwan. Jadi memaafkan manusia itu disebutkan di sini min husnil khuluq. Bagian daripada akhlak yang bagus, yang baik. Bal huwa min ahsanil akhlaq. Bahkan dia merupakan akhlak yang terbaik. Ya. Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Surat Al-A'raf 199. Abdullah bin Zubair berkata tentang ayat ini, "Ma anzalallahu hadhil ayat illa fi akhlaqin nas." Tidaklah Allah menurunkan ayat ini melainkan tentang akhlak manusia. Dan tentang keutamaan orang berakhlak dengan akhlak baik, ikhwan, itu pahalanya sangat besar. Ya. Di Rasul banyak dalil, Rasul banyak sabda, hadis yang berbicara tentang akhlak yang utama. Ya. Rasul bilang akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Lihat ikhwan. Jadi ada orang berkata kan, akhlak bagus, akhlak enggak bagus itu enggak ada hubungannya dengan keimanan. Ini orang bodoh. Ya. Kita berusaha menjadi orang yang lurus, berakhlak baik, nyontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada keimanan, hubungannya erat. Rasul bilang akmalul mu'minina imanan. Ya. Apalagi dai, apalagi ustaz, harus berakhlak dan berakhlak yang bagus. Jangan ngomong kasar. Ya. Jangan suka caci maki orang. Dakwah enggak butuh cacian. Dan siapa Anda? Apakah Anda merasa sudah dibutuhkan sama Islam sehingga dakwah Anda itu mencaci maki orang? Kasar. Enggak butuh itu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kemudian kita lihat ikhwan, keutamaan akhlak yang bagus. Di sini disebutkan kadmul ghaid wal 'afwu 'anil nas min husnil khuluq wa husnul khuluq sababun li sa'adatil 'abdi fid dunya wal akhirah. Akhlak yang baik merupakan sebab kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Perhatikan ini. Yang pertama, li'anna husnal khuluq yaj'aluka min ahbabillah. Karena husnul khuluq, akhlak yang baik, menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dicinta sama Allah. Dan kalau engkau termasuk orang yang dicinta sama Allah, ustujibat da'watuka idza da'auta. Kalau kau berdoa, doamu dikabul. Wal yu'adzibuka Allah fin nari abada, dan Allah sama sekali enggak akan mengazab engkau di neraka selamanya. Kalau dapat cinta Allah. Datang manusia dari A'rab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Fa ayyun nas ahabu ila Allah ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang lebih dicinta oleh Allah wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, "Ahabbun nasi ila Allahi ahsanuhum khuluqa." Manusia yang paling dicinta oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Lihat. Ya. Antum bisa lihat tadi Ali bin Husain kan, dicela, dicaci maki. Subhanallah, dia malah kasih dirham, 1000 dirham sama orang yang caci makinya. Ini akhlak yang luar biasa. Dia tahu hadis ini. Dia tahu kalau memaafkan manusia itu Allah cinta. Subhanallah. Ya. Yang kedua, li'anna husnal khuluq yuthqilu al-mizan yaumal qiyamah. Akhlak yang baik bisa memberatkan timbangan di hari kiamat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmizi,
Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang ditaruh di mizan, di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Masya Allah. Jadi akhlak yang baik itu memberatkan timbangan. Tadi akhlak yang baik contohnya apa tadi, ikhwan? Memaafkan orang, ya tidak? Ngomong enggak kasar, tawadhu. Ya. Ini akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik senyum, akhlak yang baik. Menatap orang dengan tatapan persahabatan, bukan tatapan kebencian. Ya. Kemudian yang ketiga, li'anna husnal khuluqi tariqun ilal jannah. Akhlak yang baik jalan ke surga. Subhanallah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Faqal, Rasul bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik adalah amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Walaupun mungkin sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa. Kemudian yang keempat, li'anna husnal khuluq yarfa'ud darajat fil jannah. Akhlak yang baik bisa mengangkat orang di surga ke derajat yang sangat tinggi. Jadi kalau kita ingin punya derajat yang tinggi di surga, maka lihat hal ini, perbaiki akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Orang mukmin itu dengan akhlak yang baiknya bisa menyusul derajat orang yang puasa dan orang yang suka sholat. Jadi orang yang puasa, sering puasa sha'im, puasa wajibnya, Ramadannya, puasa sunnahnya, kemudian orang yang rajin sholat wajib dan sholat malamnya, itu bisa disusul dengan orang yang akhlaknya baik. Masya Allah. Makanya kita lihat kaum salaf itu akhlaknya mulia, Masya Allah. Ya, inilah. Tapi berat, akhi. Berat tidak? Berat. Ya. Rasulullah SAW sebentar yang kelima, husnul khuluq yudni sahibahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Akhlak yang baik bisa mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kita mau enggak dekat sama Nabi? Perbaiki akhlak kita. Akhlak ke orang tua, akhlak ke istri, akhlak ke suami, akhlak ke anak, akhlak ke teman, akhlak ke tetangga. Ya. Perhatikan kita sering marah atau tidak. Ya, kalau kita sering marah, bukan kita tidak termasuk orang yang berakhlak baik. Ya. Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita kan ingin ya dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat sama Nabi Muhammad itu orang yang enggak kasar, akhi. Orang yang ngomongnya enggak kasar. Orang yang enggak suka cepat marah. Tapi yang dekat sama Nabi itu adalah orang yang akhlaknya baik. Ucapannya lemah lembut, enggak kasar, kemudian suka maafkan orang, enggak suka membuli orang, enggak sok pinter, ya, tawadhu dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik pada kita untuk bisa berakhlak baik. Yang keenam, li'anna husnal khuluq yaj'alu sahibahu min afdalil mu'minin wa min khiyarin nas. Akhlak yang baik menjadikan orang menjadi orang mukmin terbaik. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina afdal? Orang mukmin yang paling utama siapa? Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Nah ini ikhwan, ini beberapa keutamaan akhlak yang baik, yang utama sampai 6.
disebutkan di sini. Mudah-mudahan Allah kasih taufik pada kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita bisa memperbaiki diri kita. Ya, kita terus belajar, semangat. Ya, jadi santri sampai mati. Belajar terus sampai mati, berusaha ngamalkan, berusaha dakwahkan. Mungkin ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah